proyek dakwah, ya, dan lain sebagainya. Dari hal-hal yang bisa bermanfaat bagi kita di dunia dan akhirat. Kalau kita diberi harta, kalau kita diberi kesehatan, kalau kita diberi ilmu, tapi tidak menjadikan kita semakin dekat sama Allah, itu adalah bencana, itu adalah petaka. Maka waspadalah. Ini poin yang pertama yang harus kita lakukan usai bulan Ramadan, yaitu menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hendaknya bagi kita untuk memperbanyak doa, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena sehebat apapun dan sebanyak apapun amal yang telah kita lakukan di bulan suci Ramadan, ketahuilah, tidak ada jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima. Kita tidak bisa memastikan bahwa amal yang telah kita lakukan pasti diterima oleh Allah. Siapa yang bisa menjamin amal kita diterima sama Allah? Tidak ada. Ya, seorang mukmin bersemangat dalam beribadah, tapi dalam waktu yang sama dia juga khawatir kalau amal ibadahnya tidak diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, perhatikan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tatkala melakukan amalan ibadah yang sangat mulia, yaitu membangun Ka'bah. Ya, wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ingatlah tatkala Nabi Ibrahim mengangkat pondasi untuk membangun Ka'bah bersama anaknya yaitu Ismail. Ini amalan yang sangat mulia dari dua hamba yang sangat dicinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi Ibrahim digelari dengan apa? Khalil. Ya, hamba yang paling dicintai oleh Allah. Makanya yang punya gelar Khalil itu hanya dua, yaitu Nabi Ibrahim sama Nabi Muhammad saja. Itu level cinta yang paling tinggi. Ya, level cinta yang paling tinggi adalah Khalil. Baik. Sekalipun demikian, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail selanjutnya mengatakan apa? Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Setelah membangun Ka'bah, dia mengatakan, ya Allah, terimalah amal kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Begitu orang-orang yang beriman. Mereka bersemangat dalam beribadah, tapi ya mereka senantiasa khawatir kalau amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berharap, tapi mereka juga takut. Innahum kanu yusari'unana fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiyin. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba-hamba Allah itu mereka berlomba-lomba dalam kebaikan, bersegera dalam amal-amal kebaikan, dan mereka berdoa dalam keadaan apa? Raghaban wa rahaba. Berharap dan takut. Berharap amalnya diterima dan takut kalau amalnya tidak diterima. Ya, makanya seorang hamba hendaknya senantiasa berdoa, hendaknya senantiasa memohon ampun setelah melakukan ibadah. Ya, setelah melakukan ibadah. Beda ya antara istighfar dengan taubat. Kalau taubat itu setelah melakukan dosa. Tapi istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih umum. Baik setelah melakukan dosa maupun setelah melakukan ibadah, dia istighfar. Makanya Nabi Muhammad SAW
setelah sholat, salam, apa yang beliau lakukan? Istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Setelah sholat. Ya, di penghujung Ramadan, apa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Aisyah? Ketika Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, apa yang harus aku katakan? Ya, jika aku mendapati malam Lailatul Qadar, yakni di 10 akhir bulan Ramadan. Nabi mengajarkan kepada beliau, kuli, katakanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau pemaaf, mencintai maaf, maka maafkanlah dosa-dosaku. Setelah taklim, dan taklim, majelis ilmu, termasuk bagian dari ibadah yang sangat mulia. Kita dianjurkan untuk menutupnya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku memohon ampun kepadamu ya Allah. Padahal setelah taklim. Setelah taklim. Ya. Jadi ayyuhal ikhwah, setelah ibadah puasa ini, perbanyak doa, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dulu para sahabat selesai Idul Fitri, mereka senantiasa ya, mendoakan antara satu dengan yang lainnya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semuanya. Dan yang ketiga, ini yang paling penting setelah usai bulan Ramadan, adalah istiqamah. Hendaknya kita tetap istiqamah dalam ibadah kepada Allah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah ya tidak hanya di bulan puasa saja. Ibadah tidak selesai dengan selesainya bulan Ramadan. Ibadah ya bukan hanya di Mekah atau Madinah, bukan hanya di ya pesantren saja atau di masjid saja. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tugas dan kewajiban seorang mukmin, seorang hamba selama dia masih bisa bernafas di dunia ini. Finish ibadah, akhir dari ibadah, manakala Allah Subhanahu wa taala menghentikan nafasnya di dunia. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai kematian menjemputmu. Ya, karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ya, kita tidak diciptakan untuk menumpuk harta. Kita tidak diciptakan untuk mengumpulkan pundi-pundi dunia, untuk ya berebut jabatan dan tahta. Kita diciptakan oleh Allah SWT untuk mempersiapkan bekal, ya, bekal menuju kampung akhirat kita, menuju kampung asli kita, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah bulan Ramadan, teruslah istiqamah dalam ibadah kepada Allah, teruslah istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari sinilah kita mengetahui kenapa Rasulullah menganjurkan kepada kita puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Man shama Ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian dia mengikutinya dengan puasa ya 6 hari di bulan Syawal, maka dia mendapatkan pahala seperti ya selama puasa selama 1 tahun. Kenapa? Nabi SAW menganjurkan kita puasa 6 hari Syawal setelah bulan Ramadan agar kita senantiasa istiqomah dalam ibadah. Tanda diterimanya amal ibadah seorang hamba di bulan Ramadan manakala dia istiqomah setelah Ramadan. Ya, adapun orang-orang yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja, setelah bulan Ramadan kembali kepada dosa, maksiat, bergelimang ya dalam kegelapan, maka ya orang-orang seperti ini tanda bahwa Allah tidak menerima amal ibadah mereka. Bi'sal qaumu alladzina ya'rifuna rabbahum fi Ramadan. Ya.
Sejelek-jelek kaum adalah mereka yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Jangan sampai kita hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Karena Rabb yang kita sembah di bulan Ramadan, dia juga adalah Rabb yang kita sembah di bulan-bulan yang lainnya. Ya. Ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Satu hal yang perlu kita istiqomah di dalamnya juga setelah bulan Ramadan ini adalah talabul ilm. Ya, menuntut ilmu. Setelah bulan Ramadan, setelah liburan, ya, mari kita tingkatkan semangat kita dalam menuntut ilmu. Karena ilmu adalah kunci semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Allah menciptakan kita untuk ibadah. Dan ibadah tidak diterima kecuali dengan dua syarat. Ikhlas dan ittiba. Dan tidak mungkin kita ittiba mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita tidak belajar ilmu agama. Ya, makanya jalan pintas menuju surga adalah dengan menuntut ilmu agama. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Kita belajar ilmu agama tujuannya adalah agar kita mengetahui rute yang mengantarkan kita menuju surga. Karena dengan ilmu kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana tauhid dan mana syirik, mana sunnah dan mana bid'ah, mana halal dan mana yang haram, mana ketaatan dan mana kemaksiatan, mana rute yang mengantarkan kita menuju surga dan mana rute yang mengantarkan kita ke neraka. Semuanya kembali kepada apa? Ilmu. Disinilah hendaknya bagi kita untuk terus bersemangat, mengobarkan semangat dalam hati kita, sanubari kita untuk terus belajar ilmu agama. Ya, karena kita diciptakan untuk ibadah, dan ibadah ya harus dilandasi dengan ilmu, bukan perasaan, bukan adat istiadat, bukan apa kata banyak orang, tapi dilandasi dengan wahyu ilmu Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan agar kita mendapatkan ilmu, ya, maka hendaknya bagi kita memperhatikan beberapa kuncinya. Ya, yang pertama adalah menata niat. Luruskan niat kita dalam menuntut ilmu. Innamal a'malu binniyat. Karena setiap amalan tergantung kepada niatnya. Niatkan kita dalam menuntut ilmu agar kita bisa beribadah kepada Allah. Kita belajar ilmu tentang akidah agar akidah kita lurus, tidak tersesat, tidak menyimpang. Kita belajar tentang ibadah, sholat, puasa, ya, jual beli, pernikahan, agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, innama yutlabul ilmu liyuttaqallah. Ilmu itu dicari agar kita bisa bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Oleh karenanya, jika kita ngaji ilmu agama, jika kita menghadiri kajian-kajian, tapi kita tidak mengamalkannya, hanya untuk wawasan, hanya untuk pengetahuan, tapi kita tidak mengamalkannya, ketahuilah bahwa kita salah niat. Salah niat. Tujuan dari menuntut ilmu adalah kita mengamalkannya agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan lupa untuk berdoa. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu, perbanyak doa. Karena ilmu itu anugerah. Ilmu itu rizki, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allah membagi kepada hambanya yang Dia kehendaki. Ya, kalau kita minta kepada Allah. Sebagaimana kita minta rizki hanya kepada Allah, maka minta ilmu hanya kepada Allah saja. Ya, perbanyak doa. Wa Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu. Ini itu perintah Allah kepada nabinya. Wa qur Rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad,
Nabi saja, orang yang paling banyak ilmunya, diperintahkan untuk minta ilmu. Itu Nabi Muhammad SAW. Padahal sudah banyak ilmunya, tetap diperintahkan minta tambahan ilmu. Bukan minta tambahan harta, tahta, wanita, tapi minta tambahan ilmu. Dan perintah Allah kepada nabinya berarti perintah juga untuk umatnya. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Perbanyak doa ini, ikhwan, ya, perbanyak doa ini karena Nabi SAW senantiasa ya berdoa dengan doa ini ya setiap harinya. Yang ketiga, hendaknya bagi kita untuk semangat menuntut ilmu, ya harus semangat. Tanpa semangat kita tidak akan mendapatkan ilmu. Nabi SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Bersemangatlah kamu melakukan hal-hal yang bermanfaat dan menuntut ilmu sesuatu yang paling bermanfaat di dunia dan akhirat. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Ini kunci yang kedua. Doa. Ya, jangan hanya mengandalkan kecerdasan kita, kejeniusan kita. Betapa banyak orang yang cerdas, jenius, tapi tidak bermanfaat kecerdasan. Ya, betapa banyak orang yang cerdas tapi nggak dapat hidayah. Betapa banyak orang yang nggak cerdas tapi justru malah mendapatkan hidayah. Maka jangan sombong, jangan hanya mengandalkan kepada kecerdasan kita. Minta sama Allah SWT. Wala ta'jaz, dan jangan kamu malas, jangan kamu lemah, jangan berguguran. Seorang mukmin pantang menyerah. Kalau dia dihinggapi rasa malas, futur, ya, maka dia bangkit untuk melawannya. Kemudian yang keempat, hendaknya bagi dia untuk sabar. Menuntut ilmu butuh kesabaran. Sabar dalam menghadiri majelis ilmu. Dia mengorbankan waktunya, mengorbankan hartanya. Ya. Sabar dalam mendengarkan, butuh kesabaran. Ya. Sabar dalam mencatat, memahami, memurajaah, menghafal, semuanya butuh apa? Kesabaran. Karena ilmu ya tidak akan diraih kecuali dengan kesabaran. Satajiduni insyaallahu sabira wala a'si laka amra. Kau akan mendapatiku orang yang sabar. Ini ucapan siapa? Nabi Musa ketika belajar kepada Khidir. Kau akan mendapati aku termasuk orang yang sabar. Kunci dalam menuntut ilmu adalah sabar. Kalau kita tidak sabar, nggak akan mendapatkan ilmu. Ya. Kemudian yang kelima, hendaknya bagi kita untuk memperhatikan adab. Memperhatikan adab. Yusuf bin Asbat pernah mengatakan, bil adabi tafhamul ilm. Dengan adab engkau akan mendapatkan ilmu. Maka ini penting untuk diperhatikan bagi ikhwan akhwat. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu, perhatikan adab. Ya, adab kepada ustadz, adab dalam majelis ilmu. Ya, muliakan ilmu, muliakan majelis ilmu, muliakan orang yang menyampaikan ilmu, muliakan teman-teman sesama penuntut ilmu. Ya, kalau kita tidak memperhatikan adab dalam menuntut ilmu, maka kita tidak akan mendapatkan ilmu. Betapa banyak orang nggak mendapatkan ilmu karena dia tidak memperhatikan apa? Adab. Ya, kadang ngobrol sendiri, kadang main HP sendiri, ya, kadang tidur sendiri, ya. Nah. Dan ajaib menarik, Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad mengatakan ngantuk dalam ya perang atau kepanikan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ngantuk dalam majelis ilmu ada minasyaitan. Ini adalah dari syaitan.
Ini dari setan. Nah, kadang kita kalau pas menuntut ilmu, nah, koyok dikipasi, ya, nah, akhirnya malah salah paham, ya. Nah, makanya, ikhwan, kita ketika dalam kajian menuntut ilmu, siapkan segalanya, siapkan waktu kita, siapkan, ya, alat tulisnya, ya, bawa catatan, ya, bawa buku, bawa pulpen, dicatat. Sehingga menjadi apa? Oleh-oleh yang berharga. Oleh-oleh berharga di mata para ulama salaf adalah oleh-oleh ilmu. Untuk pulang, ya, ada oleh-olehnya setelah ngaji itu. Jangan sampai pulang dari kajian, tadi ustadznya bahas apa? Embuh. Nah, ya. Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan yang berbarakah ini kita akan ngaji bersama masalah yang penting, yaitu Islam dan budaya. Ya, kenapa ini penting? Karena masih banyak orang yang salah paham tentang mendudukkan permasalahan Islam dan budaya. Ya, mencampur adukkan antara keduanya. Ya, ada dua golongan yang salah paham dalam mendudukkan masalah ini. Ada sebagian yang anti budaya, ya, mengharamkan budaya-budaya secara mutlak. Sehingga ada sebagian bilang batik haram, pakai songkok haram, ya, saling berkunjung pas hari raya haram, bid'ah dan sebagainya. Ya, ada kelompok yang sebaliknya, berlebih-lebihan dalam budaya. Ya, masih ingat dulu ada yang ngaji pakai langgam Jawa. Ya, ada yang pas sa'i malah, ya, nyanyi Indonesia Raya. Bahkan kemarin pas terawih kayaknya ada ya di Facebook atau sebelum terawih nyanyi Indonesia Raya dulu. Ya, banyak juga yang membela kebatilan, membela kesyirikan dengan alasan budaya, kearifan lokal, adat istiadat, membela misalkan, ya, sesajen, ya, tumbal, atau, ya, perdukunan dengan alasan apa? Budaya. Kemarin masih ingat, kemarin ada perhelatan di Mandalika, ada yang pakai pawang hujan, ya, ada yang mendukungnya dengan alasan kearifan lokal Indonesia dipertontonkan dunia, ya. Nah, dipertontonkan bagaimana apa? Kebodohannya. Pawang hujan malah kehujanan. Nah, lucu namanya, malah jadi bahan candaan dunia. Tapi maksudnya, ya, di sini ada orang yang anti terhadap budaya, kebablasan. Ada juga yang berlebih-lebihan kepada budaya. Ini juga keliru. Makanya kita perlu untuk mendudukkan masalah ini. Bagaimana sebenarnya Islam memandang masalah budaya. Apakah semuanya haram? Apakah semuanya boleh? Ya, ini insyaallah ta'ala akan kita bahas, ya, supaya kita paham tentang masalah ini. Sebelumnya perlu kita ketahui bersama bahwa Islam dan budaya itu beda. Budaya beda dengan Islam. Ini penting karena ada sebagian orang itu nganggap Islam itu budaya Arab. Makanya ada istilah apa? Islam Arab, Islam Nusantara. Ya, di kota-kota. Gitu kan? Nah, Islam beda dengan budaya. Apa bedanya? Satu, Islam itu dari Allah Subhanahu wa taala, syariat dari Rabbul Alamin. Berbeda dengan budaya.
Budaya itu adat istiadat yang dibuat oleh manusia. Ya, berbeda dengan wahyu. Kalau Islam, wahyu dari Allah SWT yang tidak mungkin salah. Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 42, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Al-Quran itu tidak ada kebatilan di dalamnya, baik dari arah depan maupun dari arah belakang, karena dia diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Islam, nggak mungkin ada kebatilan, salah, zalim, itu nggak mungkin. Berbeda dengan budaya. Budaya itu dari manusia. Ada budaya yang benar, ada budaya yang salah, karena buatan manusia. Dan manusia disifati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 72, wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Amanat itu diambil oleh manusia, dan manusia itu adalah orang yang banyak zalimnya lagi bodoh. Ya, kalau yang buat adalah orang zalim dan orang yang bodoh, ya ada yang benar, ada yang salah. Karena buatan manusia. Berbeda dengan syariat Islam, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, perbedaan Islam dengan budaya. Kalau Islam mesti cocok untuk semua manusia, baik Arab, non-Arab, ya, baik Asia, Eropa, Afrika, cocok untuk semuanya. Karena Islam ini memang untuk alam semesta. Allah berfirman dalam surat Saba ayat 28, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Kami tidaklah mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk seluruh manusia. Berbeda dengan budaya. Budaya itu terbatas. Kadang cocok untuk suatu negara, nggak cocok untuk negara yang lain. Cocok di Arab, belum tentu cocok di Indonesia. Cocok di Indonesia, belum tentu cocok di Arab. Contoh ya, contoh gampangan saja, masalah makanan. Ya, kan ada istiadat. Makanan orang Indonesia belum tentu cocok belum tentu cocok di lidahnya orang Arab. Sampai misalkan nih saya gambaran mudahnya saja, ya, orang Indonesia minum es teh seger, tapi sampean kalau di Arab ngombe es teh, ya, dibilang apa? Majnun. Majnun itu apa? Gila. Teh kok dikei es, ya, ya. Dulu ya karena kita orang Indonesia ya, kalau pas musim panas ya teh ditambahi apa? Es ben seger. Wah, dibilangin majnun. Pernah juga makan nasi pagi-pagi majnun lagi. Karena di sana kebiasaannya nggak ada makan nasi apa? Pagi. Aneh kalau makan nasi apa? Pagi hari. Maksudnya budaya itu beda-beda. Kadang cocok di suatu tempat, di suatu negara, belum tentu cocok di tempat yang lain. Berbeda dengan Islam. Islam itu cocok untuk semua manusia, cocok sepanjang zaman, dan cocok di setiap ya tempat, waktu. Nah, ini beda dengan budaya. Jelas ya? Baik. Kemudian di antara perbedaan juga antara Islam dengan budaya. Kalau Islam, kita nggak punya hak untuk pilih-pilih, harus menerima seluruhnya. Berbeda dengan budaya. Budaya itu bisa kita pilih-pilih, kita bisa pilah-pilah. Ada yang diterima, ada yang ditolak. Tapi Islam nggak boleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 208, "Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah
wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam itu apa? Seluruhnya, total. Islam bukan prasmanan. Ya, kalau makanan prasmanan itu kan sampai ning milih. Endi sing seneng ya di maem. Yang enggak seneng ya udah dilangkahi. Islam enggak seperti itu. Antum kalau masuk Islam enggak boleh pilih-pilih. Oh, saya sholat aja, puasa enggak deh, berat. Enggak bisa. Oh, saya masalah yang ini aja, yang masalah akhlak, masalah ibadah, masalah akidah, ya enggak ikut. Enggak bisa. Kalau kita masuk dalam agama Islam, masuklah secara total. Ya, udhulu fis silmi kafah. Jangan menerima sebagian, menolak sebagian. Itu kelakuan orang-orang Yahudi yang beriman dengan sebagian dan menolak sebagian. Ya. Jadi ini 3 perbedaan antara Islam dengan apa? Budaya. Baik. Bisa jam berapa? 37. Ya, nanti kalau bisa kita berhenti dulu. Baik. Untuk membahas tentang masalah Islam dan budaya ini, kita akan bahas ya dalam beberapa poin supaya mudah. Poin pertama yang harus kita pahami, Islam tidak memusuhi adat istiadat atau tradisi atau budaya atau kearifan lokal atau apa namanya, pokoknya kebiasaan manusia. Islam nggak memusuhi. Islam tidak anti adat istiadat secara mutlak. Ini yang harus dipahami. Banyak kebiasaan-kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu yang diamini, disetujui oleh Islam juga. Ya, tidak semuanya kemudian dibatalkan, tidak. Seperti misalkan orang-orang jahiliyah dulu itu sangat memuliakan tamu. Ya, mereka juga menepati janji, suka menolong orang yang membutuhkan. Ya, mereka juga dermawan. Kemudian berani mempertahankan prinsip-prinsip. Makanya perhatikan, Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadisnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan. Yang namanya menyempurnakan berarti sebenarnya sudah ada akhlaknya, cuma disempurnakan. Ya, disempurnakan. Beberapa kebiasaan jahiliyah yang baik dibenarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti tadi memuliakan tamu, dibenarkan dalam agama Islam. Ya, membantu orang yang lemah, dibenarkan. Terutama masalah-masalah akhlak ini ya. Ya, itu dibenarkan. Dulu orang-orang jahiliyah itu anti ingkar janji, pantang. Bahkan seorang di antara mereka mengatakan, la an yamutar rajulu atshan khairun lahu min ayyakuna mihlafan lil mau'id. Orang itu mati kehausan lebih baik bagi dia daripada mengingkari janjinya. Orang jahiliyah tuh pantang untuk mengingkari apa? Janji. Dan di dalam agama Islam kita pun demikian, dianjurkan untuk menepati janji. Jangan suka ingkar janji. Bahkan Nabi SAW mengatakan ingkar janji itu termasuk tanda kemunafikan seseorang. Dulu di masa jahiliyah, Nabi SAW ya pertama ya awal-awal kenabian lah ya, awal-awal kerasulan, pernah pada peristiwa yang disebut dalam sejarah itu dengan peristiwa Perang Fijar, di mana masyarakat Quraisy berkumpul dari Bani Hashim, Bani Muttalib, Bani Asad, ya, Bani Zuhrah, Bani Taim,
Mereka semuanya kumpul di rumah Abdullah bin Jud'an. Sepakat. Apa salah satu kesepakatannya? Kalau ada orang ya yang butuh pertolongan, maka mereka akan menolongnya. Kalau misalkan dari orang yang masuk di Mekah kemudian didolimi, maka ini kabilah-kabilah ini apa? Sepakat nanti siapapun yang masuk di Mekah kemudian ada yang didolimi, kita harus bantu dia. Kita sepakat untuk membantu dia. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu masih kecil ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadiri kesepakatan tersebut, rapat tersebut. Ya, kemudian saat Nabi menjadi Rasul, Nabi mengatakan, laqad syahidtu fi dari Abdullah bin Jud'an. Aku menyaksikan, ikut hadir di rumah Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an ini orang masa jahiliyah, orangnya baik, akhlaknya baik, suka bantu orang, tapi dia kafir. Ya, dia kafir. Aku ikut hadir dalam rapat di rumah Abdullah bin Jud'an. Ya, suatu rapat, ma uhibbu annali bihi khumron ni'am. Ya, aku sekira yang itu lebih aku sukai daripada aku memiliki onta-onta merah. Onta merah ini harta termahal di bangsa Arab. Kata Nabi, aku ikut hadir di rumah Abdullah bin Jud'an itu, rapat tersebut, yang itu lebih aku sukai daripada aku memiliki onta-onta merah. Walau ud'a bihi fil Islam la ajabtu. Andaikan saya diundang mengikuti rapat seperti itu lagi dalam agama Islam, saya akan hadiri rapat seperti itu. Kenapa? Karena rapatnya menghasilkan kesepakatan yang bagus, yaitu menolong dan membantu orang-orang yang terdolimi. Jadi Islam itu tidak anti budaya. Islam itu tidak anti adat istiadat. Islam itu tidak anti tradisi. Bahkan kalau kita belajar fikih, itu ada salah satu kaidah yang disebut oleh para ulama, di antara 5 kaidah besar adalah al-adatu muhakkamah. Adat istiadat itu termasuk bagian dari landasan hukum. Nanti bisa dijadikan sebagai landasan hukum, sebagaimana insya Allah nanti akan kita bahas. Banyak masalah-masalah dalam agama dikembalikan kepada adat istiadat. Ya, itu yang disebut dengan adat atau urf. Sering disebut dalam Al-Quran. Sekitar 37 kali Allah menyebutnya dalam Al-Quran. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, kemudian wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Itu sering Allah menyebut kata urf dalam Al-Quran. Sekitar 37 kali. Jadi Islam tidak anti budaya, Islam tidak anti adat istiadat. Bahkan para ulama mengatakan seyogyanya bagi kita tidak menyelisih adat istiadat, kecuali kalau adat istiadat tersebut apa? Haram dan bertentangan dengan syariat. Ini kaidah yang sangat penting. Ya. Ada dalam kitab Al-Adabus Syar'iyyah karya Al-Imam Ibnu Muflih, ya, para ulama mengatakan la yambaghi mukhalafatu adatin nas illa fi haram. Tidak seyogyanya kita menyelisihi budaya, tradisi, adat, kebiasaan masyarakat kecuali kalau itu haram. Ya, kalau kita bisa mengikuti tradisi manusia, silakan, nggak apa-apa. Kecuali kalau tradisi tersebut bertentangan dengan Islam, jangan diikuti. Ya, nah, makanya misalkan dalam masalah pakaian, orang Indonesia biasanya misalkan pakai sarung, pakai apa? Pakai baju koko misalkan, ya, apa ada masalah? Bahkan hendaknya bagi kita untuk mengikuti tradisi tersebut, selama itu bukan sesuatu yang haram. Kecuali kalau adat istiadat yang haram, maka tidak boleh bagi kita untuk mengikutinya. Baik. Adzan terlebih dahulu. Break adzan.
Siapa yang ada? Baik. Di poin yang pertama tadi, Islam tidak memusuhi adat istiadat, tradisi, budaya, kearifan lokal, tidak. Ya. Yang kedua, dilihat dari status hukumnya, ya, adat atau budaya itu terbagi menjadi 3 macam. Pertama, adat atau budaya yang diperintahkan oleh syariat untuk dipertahankan. Contoh, misalkan memuliakan tamu, memuliakan tetangga. Ya, ini dulu orang-orang jahiliyah adat kebiasaannya seperti itu, dan itu diaminkan dalam Islam. Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Ini kebiasaan yang baik, ini budaya yang baik, ya, maka disetujui dalam agama Islam, maka harus kita pertahankan. Hormat sama orang tua, orang yang lebih tua. Itu adat yang bagus. Rasulullah SAW mengatakan, "Laisa minna man lam yarham shaghirana wa ya'rif haqqa kabirina." Bukan termasuk golongan di antara kami orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil di antara kami, atau tidak menghormati yang lebih tua di antara kami. Ya, nah, apalagi kita orang Indonesia ini. Orang Indonesia itu dikenal sebagai
orang yang sangat menjunjung tinggi apa? Akhlak. Ya, masalah akhlak ini makanya diperhatikan. Islam masuk ke Indonesia bukan dengan pedang. Islam masuk ke Indonesia ini dengan akhlak. Ya, hatta di Arab sendiri kalau orang Indonesia, Masya Allah, mereka ngakui orang Indonesia bagus, api, akhlaknya baik. Ya, maka ini harus kita pertahankan. Ini budaya yang baik, adat istiadat yang baik, disetujui oleh Islam, ya, maka perlu kita pertahankan. Tapi yang kedua, ya, adat atau budaya yang bertentangan dengan syariat, maka ini tidak boleh untuk dipertahankan. Jangan dipertahankan kalau bertentangan dengan syariat, dengan kesepakatan para ulama. Al-Kasani mengatakan kullu urfin mukhalifin lisyar' fa ghairu mu'tabar bil ijma'. Setiap adat istiadat yang bertentangan dengan syariat maka tidak dianggap dengan kesepakatan para ulama. Contoh misalkan adat istiadat apa? Kirim tumbal misalkan, sesajen, ya. Ya, budaya-budaya seperti ini bertentangan dengan syariat, nggak boleh kita pertahankan. Dulu dikisahkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, ya, bahwa di Mesir ada sebuah adat istiadat kalau sungai Nil, ya, sungai besar di Mesir itu kering dan nggak ada airnya, kering, mereka punya keyakinan, wah ini butuh tumbal. Akhirnya mereka nyari gadis-gadis, kemudian nanti dikasih apa? Dikasih perhiasan untuk sebagai tumbal sungai Nil. Tatkala sahabat Amr ibn al-As menjabat sebagai gubernur Mesir, ya tahu ini adat istiadat nggak benar ini. Ini dibatalkan dalam agama Islam. Tapi orang-orang Mesir mereka ya, kalau bahasa kita sekarang mendemo gitu ya. Mendemo gubernurnya supaya melakukan adat istiadat tersebut. Ya. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Amr bin al-As? Dia kirim surat kepada khalifah saat itu, yaitu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampailah surat itu kepada Umar bin Khattab, ya, dibaca oleh Umar bin Khattab, dibalas. Ya, dibalas. Kalau sampai surat ini kepadamu, lemparkanlah ke sungai Nil. Ya. Nah, ternyata benar dilempar dan ternyata selang beberapa saat langsung mengeluarkan air. Apa isi suratnya? Isi suratnya adalah, wahai Amr bin al-As, apa yang telah kamu lakukan udah benar. yakni ya, itu adalah adat istiadat jahiliyah yang sudah dibatalkan dalam agama Islam. Ya, sampaikan, lemparkan surat ini ke Nil. Ya, dari Umar bin Khattab ke sungai Nil. Jika kamu ya mengeluarkan air karena izin Allah Subhanahu wa taala, maka aku berdoa kepada Allah agar mengeluarkan air. Tapi kalau kamu ya keluar dengan sendirimu tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala, aku enggak sudi minta padamu. Makanya harus dilempar kemudian. Intinya di situ adalah bahwa budaya tumbal, budaya sesajen dan sebagainya itu bertentangan dengan syariat, maka tidak boleh untuk dipertahankan. Justru mempertahankan budaya dan adat istiadat yang bertentangan dengan syariat, ya, ini adalah salah satu ya tembok yang menghalangi seorang menerima kebenaran. Dulu orang-orang kafir banyak yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesyirikan mereka, pelanggaran mereka terhadap syariat. Alasannya apa? Mereka menolak dakwah Nabi
ini sudah adat istiadat nenek moyang kami. Sehingga mereka menolak dakwah Nabi. Allah berfirman misalkan dalam surat Az-Zukhruf ayat 23. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Demikianlah tidaklah kami mengutus sebelummu di suatu desa seorang yang memberi peringatan kecuali mereka mengatakan apa? Kami mendapati umat kami memiliki tradisi, memiliki budaya, dan kami hanya melanjutkan tradisi tersebut. Ini agama nenek moyang kami. Sejak dulu nggak mungkin kami tinggalkan. Nah ini, maka hati-hati. Bisa jadi orang berlebih-lebihan terhadap budaya itu menjadikan menolak apa? Kebenaran. Menolak kebenaran. Jadi Islam kalau yang bertentangan dengan syariat Islam, ya kita tinggalkan budaya yang bertentangan dengan syariat Islam. Banyak budaya-budaya jahiliyah yang dibatalkan oleh Islam. Makanya Islam itu bukan budaya, perhatikan. Sekarang ada orang mengatakan budaya Arab, Islam itu budaya Arab, sehingga ada Islam Arab, Islam Nusantara. Enggak benar. Islam itu bukan budaya, Islam itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak budaya-budaya di Arab, budaya-budaya jahiliyah dibatalkan dalam Islam. Contoh misalkan tawassul kepada orang-orang yang sudah mati. Dibatalkan dalam agama Islam. Dibatalkan dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan apa? Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka beribadah kepada Allah, kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya mengatakan inilah pemberi syafaat kami. Dulu orang-orang jahiliyah tawaf di Ka'bah itu sambil apa? Telanjang. Dibatalkan dalam agama Islam, enggak boleh tawaf dengan telanjang itu. Turun ayat yang melarang akan hal itu. Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Mereka apabila melakukan suatu kejahatan, ini maksudnya apa? Tawaf dengan telanjang. Ketika diingatkan mereka mengatakan apa? Wajadna 'alaiha aba'ana. Kami mendapati ini agama nenek moyang kami. Wallahu amarna biha. Ini perintah Allah. Udah tradisi tapi diembel-embeli dengan ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah membantah. Kul innallaha la ya'muru bil fahsya. Katakanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak mungkin memerintahkan yang perbuatan keji. Enggak mungkin Allah memerintahkan tawaf dengan apa? Telanjang. Makanya ketika haji itu kan disyariatkan, diwajibkan tahun 9 Hijriah. Tapi Nabi baru melakukan haji tahun 10, nggak langsung. Kenapa Nabi nggak langsung? Karena salah satu alasannya pada tahun 9 Hijriah itu, Mekah masih dikuasai oleh orang-orang kafir, sehingga masih ada orang kafir yang tawaf, ada juga yang tawaf sambil telanjang. Makanya Nabi SAW pada tahun 9 itu ngutus Abu Bakar, ngutus Ali bin Abi Thalib untuk memberikan pengumuman, la yahujju ba'da hadzal am musyrikun au iryan. Tidak boleh haji setelah tahun ini nanti orang musyrik dan orang yang telanjang. Tidak boleh. Dulu orang-orang jahiliyah tawafnya sambil telanjang. Alasannya mereka apa? Enggak pantas kita tawaf di rumah Allah SWT dengan baju yang kita pakai untuk bermaksiat kepada Allah. Dengan maksiat kepada Allah. So, lihat tipu daya iblis ini. Mosok kita tawaf pakai pakaian yang kita pakai untuk maksiat, enggak pantas. Akhirnya telanjang.
Sehingga dulu ada seorang wanita tawaf sambil telanjang, kemudian mengatakan, al-yauma yabdu kulluhu aw ba'duhu fama bada minhu fala uhilluhu. Sekarang ya nampak seluruh auratku atau sebagiannya, dan yang nampak darinya sebenarnya saya tidak menghalalkannya. Artinya dia sebenarnya secara fitrah juga enggak setuju tawaf sambil telanjang itu. Dulu juga ada, kita tahu dulu ada adat istiadat orang-orang jahiliyah, kalau punya anak perempuan maka mereka akan bunuh hidup-hidup, dikubur hidup-hidup. Ya, nggak suka kalau anaknya perempuan. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib. Kalau diberi kabar gembira anaknya perempuan, wah ngamuk. Itu orang-orang jahiliyah. Adat istiadat ini kemudian dibatalkan oleh Islam. Nggak boleh kita bunuh. Ya, anak laki perempuan harus kita syukuri karena itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan Nabi SAW mengatakan, la takrahul banat fa innahunnal mu'nisatul ghaliyatul muja'azat. Jangan kalian benci anak perempuan. Nabi melarang. Ya, jangan kalian benci anak perempuan. Karena anak perempuan itu apa? Mu'nisat, menyenangkan, ghaliyat, berharga, mujahazat, cepat kawinnya. Kalau perempuan kan cepat kawinnya. Ya, umur 17, 18 udah kawin. Kakaknya laki-laki umur 40 baru kawin. Nah. Baik, intinya kalau adat istiadat tersebut bertentangan dengan syariat, nggak boleh dipertahankan. Ya, nggak boleh dipertahankan. Yang ketiga, budaya yang tidak bertentangan dengan syariat, tapi juga tidak diperintahkan oleh syariat. Jelas? Tidak diingkari, tapi juga tidak dianjurkan. Ya. Contoh misalkan transaksi muamalah dunia yang nggak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun para sahabat. Ya, seperti pada zaman kita sekarang ini banyak ya jual beli online misalkan. Itu zaman Nabi, zaman sahabat nggak ada. Apakah ada dalil yang mengingkarinya? Nggak ada. Apakah ada dalil yang memerintahkannya? Nggak ada. Terus bagaimana? Berarti hukum asalnya adalah mubah. Karena masalah-masalah dunia, hukum asalnya adalah, oh iya, siap. Ya, jadi hukum asalnya adalah mubah. Dan ini banyak adat istiadat, nggak ada anjurannya, tapi nggak ada juga apa? Larangannya. Ya, anjurannya nggak ada. Larangannya juga nggak ada. Berarti kembali kepada kaidah hukum asal masalah muamalat adalah boleh. Hukum asal masalah adat istiadat adalah boleh. Karena masalah-masalah dunia hukum asalnya boleh. Rasulullah SAW bersabda, antum a'lamu bi umuri dunya. Kalian lebih tahu tentang masalah dunia. Berbeda dengan masalah ibadah. Ya, perhatikan baik-baik. Bedakan antara masalah dunia dengan masalah ibadah. Masalah-masalah dunia hukum asalnya boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Adapun masalah-masalah ibadah hukum asalnya haram sampai ada dalil yang mensyariatkannya. Nabi bersabda dalam riwayat Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih, "Idza kana syai'un min amri dunyakum fasya'nukum." Kalau urusan dunia kalian, terserah kalian. Makanya penemuan-penemuan modern yang tidak bertentangan dengan syariat hukum asalnya boleh. Mikrofon nggak ada di zaman Nabi, ya kan? Nggak ada. HP, ya. Zaman Nabi ada nggak? Nggak ada. Ya, apalagi? Nih, video kamera misalkan, ya, nggak ada di zaman Nabi SAW. AC zaman Nabi nggak ada. Tapi boleh apa tidak? Boleh, karena ini masalah dunia, pesawat dan sebagainya. Bahkan kalaupun itu adalah penemuan orang-orang kafir, hukumnya boleh. Masih ingat dalam perang Khandaq
Ya, di mana Nabi SAW pakai strategi apa itu? Parit. Ya, perang Ahzab atau perang Khandaq. Ya, di mana Rasulullah SAW akan diserbu dari berbagai sisi, gabungan antara orang-orang kafir dengan orang-orang Yahudi. Musuh dari dalam, dari luar, semuanya bergabung semuanya. Rasulullah SAW pakai strategi parit atas usulan sahabat Salman Al-Farisi. Strategi pakai parit itu bukan dari Nabi. Maksudnya ini siasat yang gak dikenal oleh bangsa Arab. Itu dari mana? Dari Persia. Ya, Nabi gak mengatakan, wah ini strategi orang kafir nih. Dari orang kafir, najis, haram. Enggak. Kenapa? Karena ini masalah-masalah dunia. Ya. Jadi budaya atau adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat, walaupun tidak ada perintahnya oleh syariat, maka ini hukum asalnya adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Ya, makanya dicamkan baik-baik. Hukum asal masalah dunia, hukum asal masalah adat istiadat adalah boleh sampai ada dalil yang melarang. Ya, ini kaidah penting nih. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian apa yang ada di muka bumi ini. Ayat ini diambil dalil oleh para ulama menunjukkan bahwa hukum asal masalah dunia itu boleh. Ya, hukum asal masalah makanan boleh, hukum asal masalah pakaian boleh, hukum asal masalah penemuan-penemuan modern boleh untuk kita manfaatkan karena Allah telah mempersilahkan. Silahkan dimanfaatkan apa yang ada di muka bumi ini untuk menunjang akhirat kalian. Ya, walaupun itu nggak ada di zaman Nabi. Saya ambil contoh, kopi. Ada nggak zaman Nabi? Ya, nggak ada zaman Nabi, nggak ada. Makanya kalau ada hadis-hadis tentang kopi, palsu itu. Ya, itu palsu, buatan pecinta kopi. Ya, ada hadis misalkan, man mata wa fi batnihi syai'un minal qahwah, ya, lam tamassahun nar. Siapa yang mati dan di perutnya ada kopi, maka tidak akan disentuh oleh neraka. Enak ngombe kopi tok. Nah, ini hadis palsu. Kenapa? Karena kopi nggak ada di zaman Nabi SAW. Kopi itu baru ditemukan beberapa abad ya setelah Nabi SAW. Tapi apakah berarti haram? Kembali kepada kaidah. Ini masalah dunia. Dan hukum asal masalah dunia adalah halal. Siapa yang mengharamkannya, dialah yang dituntut untuk mendatangkan dalil. Dulu awal munculnya kopi ada loh yang mengharamkan. Ada. Ya. Dan biasanya sesuatu yang pertama kali muncul itu menjadi pro kontra. Biasanya. Pertama kali muncul kopi, wah ada yang mengharamkan. Ada, dibilang apa? Khamr. Nah, itu memabukkan. Bikin candu. Dan benar loh, orang kalau sudah minum kopi biasanya kecanduan loh. Kemarin saya pas umroh, ada salah satu jamaah sekamar sama anak, gak ngopi, ndas ngelui. Ya. Baik. Pertama kali muncul mikrofon, ada yang bilang haram. Di zaman Syekh Abdurrahman As-Sa'di, muridnya, gurunya saya Utsaimin rahimahullah taala, awal kali beliau memasukkan mikrofon ke masjid beliau, ya, Masjid Jami' Unaizah. Wah, ada yang protes sama beliau. Ya Syekh, ya, kenapa pakai mikrofon? Ini tasyabuh dari orang-orang kafir, bid'ah. Kebetulan yang protes tadi pakai kacamata. Ya, kata saya Abdurrahman Sati, kamu kenapa pakai kacamata? Oh, saya ini biar saya untuk memperjelas bacaan. Kalau saya baca Quran misalkan, biar jelas. Ya, pandangan saya, penglihatan saya. Kata saya Sa'di, sama saja. Kalau kacamata, ya, memperjelas bacaan, ya, memperjelas bacaan, pandangan. Ya, mikrofon memperjelas suara. Oh, doa. Ya, langsung mingkem ya. Nah,
Baik, intinya budaya adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat, walaupun nggak ada perintahnya, berarti kembalikan kepada hukum asal, yaitu apa? Boleh. Siapa yang melarang, dialah yang dituntut untuk mendatangkan dalil. Ini berbeda dengan masalah ibadah. Baik. Ketiga, poin yang ketiga, penyimpangan tidak boleh dibela dengan alasan sudah jadi kebiasaan. Ya, penyimpangan nggak boleh dibela dengan alasan sudah menjadi apa? Kebiasaan. Wah, ini sudah kebiasaan. Nenek moyang kita dulu sejak seperti ini. Ini sudah turun menurun. Ya, budaya tumbal ini, budaya sedekah bumi, ya, sesajen, ya, atau bid'ah, ya, selamatan atau yang lain. Wah, ini sudah sejak dulu turun menurun, misalkan. Tidak boleh kebatilan itu atau penyimpangan itu dibela dengan alasan sudah menjadi apa? Kebiasaan. Perhatikan dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan sebagainya. Dulu Rasulullah SAW pertama kali datang ke kota Madinah. Penduduk Madinah memiliki dua perayaan. Perayaan-perayaan dari Persia. Ya. Nah. Kemudian Nabi bertanya, "Ma hadzanil yauma?" Apa ini dua hari raya ini? Oh, ini perayaan kami setiap tahun, wahai Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, "Qad abdalakumullahu khairan minhuma, Idul Fitri wa Idul Adha." Allah telah mengganti dengan perayaan yang lebih baik daripada dua itu, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, dan mereka pun bantah Nabi apa enggak? Oh, Nabi ini udah kebiasaan kita, Nabi jangan diganti. Enggak. Ya, penyimpangan nggak boleh dibela hanya dengan alasan apa? Sudah jadi kebiasaan. Kenapa? Karena kebiasaan tadi, kebiasaan itu bisa benar bisa salah. Ya, kebanyakan orang bukanlah sebuah standar kebenaran. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti apa kata banyak orang, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya, jadikan prinsip kita, tanamkan baik-baik, mari kita membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan. Apa tadi? Mari membiasakan yang benar, jangan membenarkan kebiasaan. Ya, kita biasakan, yang benar kita biasakan. Tapi kalau yang salah, jangan dibela, dibenar-benarkan, dicari-carikan dalilnya. Ajib, sekarang ada orang membela misalkan ya, LGBT dengan alasan apa? Oh, ini kebebasan, ini kebiasaan. Ya, kebiasaan siapa? Ya, kebebasan yang kebablasan akan mengantarkan kepada kebinasan. Ya, kebebasan yang kebablasan akan mengantarkan kepada kebinasan. Ya. Maka jangan membela kebatilan dengan alasan sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi tradisi, sudah menjadi budaya. Ya. Nah, yang keempat, berdalih kearifan lokal untuk membela adat dan tradisi. Ya, sekarang ini banyak orang juga menghiasi kata-kata adat istiadat dengan alasan apa? Kearifan lokal. Ini hati-hati juga. Ya, pawang hujan yang tadi itu juga kita ceritakan, ya, yang di event Lombok Mandalika kemarin, yang dipertontonkan. Alasannya apa? Ini kearifan lokal. Kearifan lokal. Bahasanya apa? Manis tuh, kearifan. Padahal nggak arif. Ya, arif aja nggak kenal. Nah, dibilang kearifan lokal.
Dan kita jangan tertipu dengan permainan kata-kata. Ya, karena yang menjadi patokan itu adalah substansinya, hukumnya, hakikatnya, bukan casing atau atribut namanya. Khomer tetaplah khomer walaupun diganti namanya. Ya. Sekarang mana ada khomer terus tulisannya khomer, nggak ada. Ganti kabeh. Whisky, brandy, apa, narkoba, toa, ya, pil kuplu, oplosan, apa meneh, ya, macam-macam namanya. Gak ada yang namanya tulisannya khomer, ada? Gak ada. Jauh-jauh hari sudah diingatkan sama Nabi SAW. La yasrobanna nasun min ummatil khomra wa yusammunahu bi ghairi ismi. Akan ada umatku yang minum khomer, tapi dia menamainya bukan dengan khomer, diganti. Sekarang juga banyak, ya. Sekarang juga banyak musik dikasih embel-embel musik Islami, ya kan? Riba diganti bunga, apik ya, bunga desa misalnya. Ya, apalagi? Macam-macam banyak. Pacaran Islami, Islami nih, ya. Nah, pacaran syar'i atau alasannya ta'aruf sekarang. Ta'aruf, tapi hakikatnya pacaran ya, tidak merubah hukum. Ya. Jadi jangan kita tertipu dengan permainan apa? Kata-kata. Karena yang terpenting adalah hakikatnya, bukan casingnya. Makanya para ulama mengingatkan kita, al-ibratu bil haqa'iq la bil asma. Yang menjadi patokan itu hakikatnya, bukan namanya. Bukan namanya. Kalau misalkan ini saya tulisi khomer, tapi isinya air putih, halal apa haram? Hah? Halal. Karena yang menjadi patokan isinya, bukan nama. Kita balik. Khomer, isinya khomer, tapi tulisannya minuman segar, ya, halalan thayyiban. Nah, halal apa haram? Haram. Jangan tertipu dengan nama. Nama bisa diganti-ganti, ya. Nah, yang paling penting adalah hakikatnya, ya. Nah, baik. Jadi ini penting karena banyak orang sekarang beralasan dengan kearifan lokal, beralasan dengan warisan leluhur untuk menolak, ya, wahyu, menolak syariat Islam yang bersumberkan Al-Quran dan Sunnah. Dan alasan semacam ini sudah diingkari oleh Allah dalam banyak Al-Quran. Contoh dalam surat Al-Maidah ayat 104, ya, Allah Subhanahu wa taala mengecam keras orang-orang yang menjadikan adat kebiasaan, tradisi, warisan leluhur, ya, sebagai alasan untuk menolak kebenaran. Allah berfirman, "Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun." Dan apabila dikatakan kepada mereka, ayo kita ikuti apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya, mereka alasannya apa? Hasbuna ma wajadna alaih, cukuplah bagi kami apa yang kami dapati dari nenek moyang kami, warisan leluhur kami, peninggalan-peninggalan orang tua kami. Terus kata Allah, awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Apa kalian akan mengikuti warisan leluhur kalian padahal nenek moyang kalian tidak berilmu, tidak mendapatkan petunjuk? Maksud salah tetap diikuti juga? Itu maksudnya. Ya. Nah, Allah ingkari orang-orang yang menjadikan kearifan lokal atau budaya warisan leluhur sebagai apa? Alasan untuk menolak wahyu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kelima,
Ya. Yang terakhir ya. Penggunaan urf sebagai standar hukum. Ya. Ini salah satu kaidah yang tadi sudah kita sebutkan, bahwa di antara 5 kaidah besar itu adalah al-'adah muhakkamah. Adat istiadat itu bisa dijadikan sebagai standar hukum agama. Ya. Sering Allah Subhanahu wa taala menyebut kata urf ya dalam Al-Qur'an sebanyak 37 kali untuk menunjukkan kepada kita bahwa adab itu memiliki peran penting dalam syariat hukum agama Islam. Ya. Dan prakteknya banyak. Sekali. Satu, dalam masalah-masalah yang belum ditentukan batasannya oleh syariat. Maka di sini penggunaannya apa? Dikembalikan kepada urf. Contoh, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menafkahi istri, anak. Betul? Suami itu wajib menafkahi istri, menafkahi anak-anaknya, ngasih makan, minum, pangan, pakaian. Itu kewajiban suami. Liyunfik du sa'atin min sa'atih. Hendaknya suami itu memberi nafkah sesuai kemampuannya. Dosa kalau dia menelantarkan istri dan anak-anaknya, tidak menafkahi. Kafa bil mar'i isman an yudhayya man yaqub. Cukuplah seorang itu dianggap berdosa kalau dia menelantarkan orang-orang yang di bawah tanggungannya. Baik. Yang menjadi permasalahan, kalau suami itu wajib menafkahi istri dan anak-anaknya, sekarang standar nominal nafkah berapa? Sampean misalkan wajib menafkahi istri, anak-anak, terus ngasih nang bojo iku piro? Ya. Sampean piro Mas? Jinda. 1 juta? Sedino loh. Berapa? Isin ta, titik. Baik. Berapa standarnya? Beda-beda. Ada yang mungkin 50, ada yang mungkin 100, ada yang mungkin 200, ada yang mungkin 1 juta. Beda-beda. Kan beda-beda. Beda antara orang dulu dengan sekarang. Zaman dulu 5.000 udah banyak. Zaman dulu ku soleh wakeh itu. Ya, tuku bakso pirang mangkok itu soleh. Zaman dulu. Saiki 5.000 oleh pentol tak. Ya. Beda. Ya. Beda juga antara kota dengan desa. Ya, makanya UMR itu beda-beda. Yang Jakarta sama yang Tuban sama yang Surabaya beda-beda. Karena memang kebutuhan orang berbeda-beda sesuai dengan tempat, ya, waktu, zaman. Ya, zaman dulu jangan disamakan dengan zaman sekarang. Ya, kota jangan disamakan dengan desa. Nah, ini peran urf. Ya, karena Islam tidak membatasi nominalnya. Islam hanya memerintahkan nafkah. Adapun nominalnya bisa berubah-ubah sesuai dengan kebiasaan. Makanya para ulama mengatakan taghayyurul ahkam bi taghayyuriz zamani wal makan. Ya, hukum itu bisa berubah-ubah, yakni dalam masalah seperti ini ya, bukan masalah akidah ya. Bisa berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat dan perubahan waktu. Ya. Baik. Contoh yang lainnya, misalkan safar. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang sakit atau safar, boleh dia tidak berpuasa, tapi ganti di waktu-waktu yang lain. Masalahnya kapan atau apa standarnya safar? Misalkan Tuban ke Surabaya, apa itu sudah safar? Tuban ke Sidayu, sudah safar apa belum? Ya, patokannya dikembalikan kepada siapa? Kepada urf. Karena syariat atau Al-Quran dan hadis
tidak menyebutkan ketentuannya. Jaraknya tidak ditentukan, berapa hari batas lamanya tidak ditentukan. Ya, sehingga disinilah peran urf. Ya, hal-hal yang belum ditentukan oleh syariat dikembalikan kepada urf. Jelas? Ya, sehingga berbeda-beda. Ya, sesuai dengan perbedaan urf masing-masing masyarakat. Dan contoh-contoh yang lainnya banyak sekali. Jadi kaidah ini kaidah yang sangat penting, al-ada muhakkamah ini penting, ya tentunya dengan ketentuan-ketentuan. Salah satunya ketentuannya apa? Tidak bertentangan dengan syariat. Adat tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat. Kemudian tidak ada perjanjian yang bisa menggugurkan adat tersebut. Kalau ada perjanjian yang membatalkan adat tersebut, ya berarti gugur adatnya. Misalkan adat kebiasaan ongkos, ya misalkan ongkos ngojek misalkan, ya Tuban ke Sedayu misalkan 50.000 misalkan. Tapi ternyata antum ada perjanjian, ya perjanjiannya 30.000. Berarti yang menjadi patokan kebiasaan atau perjanjian? Perjanjian. Ya, kalau sudah ada perjanjian, yang dipakai adalah perjanjian. Kebiasaan tidak terpakai. Ya, kebiasaan itu terpakai kalau tidak ada perjanjian. Kalau nggak ada perjanjian, dikembalikan kepada kebiasaan. Antum misalkan bangun rumah pakai kuli misalkan, ya, atau tukang. Kalau antum ada perjanjiannya per hari 100.000, ya berarti yang dipakai adalah perjanjian. Tapi kalau tidak ada perjanjian, maka yang dipakai adalah urf. Biasanya tukang di tempat antum dibayari berapa? Itu yang menjadi patokan. Jelas? Nah, itu yang bisa kita bahas tentang Islam dan budaya. Mudah-mudahan apa yang telah kita bahas menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Oh ya, oke deh. Siap. Selingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami atas nama Yayasan Ahmadiyah Al-Islamiyah mengumumkan bahwasanya yayasan kami masih membuka pendaftaran sekolah mulai dari jenjang KBIT dengan program unggulan tahfidz, yaitu menghafal juz 30 dan hafalan hadis pendek. Kemudian jenjang TK dengan program unggulan tahfidz, yaitu menghafal juz 30 dan hadis pendek dan mampu membaca tulisan Arab dan Latin. Kemudian jenjang SD dengan program unggulan tahfidz, yaitu menghafal hadis pendek dan juz 30 dan mampu membaca dan menulis bahasa Arab. Kemudian jenjang SMP dengan program unggulan tahfidz, yaitu menghafal 3 juz dalam waktu 1 tahun dan menghafal matan pilihan. Dan alhamdulillah saya termasuk salah satu santri di jenjang SMP yang berada di Tuban ini yang bernama Ahmadiyah, dan saya berasal dari Surabaya, dan saya jauh-jauh dari Surabaya di sini untuk belajar menuntut ilmu dan mendalami ilmu agama. Dan alhamdulillah
saya bisa menjalaninya dengan baik. Baik. Bagi para jemaah yang mungkin yang berminat untuk mendaftarkan putra-putrinya di lembaga kami, atau mungkin bertanya-tanya dulu, silakan hubungi panitia pendaftaran atau langsung mengambil brosur-brosur yang sudah kami siapkan. Demikian pengumuman dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, jika ada pertanyaan yang berkaitan dengan materi, silakan kita jawab semampunya. Bismillah, Ustaz mau tanya budaya Indonesia terkait dengan pakaian wanita yang berwarna-warni, apakah termasuk bertentangan dengan syariat Islam? Jazakallahu khairan. Jilbab dalam agama Islam ya sudah ada aturannya, ya syarat-syaratnya sudah ada, diantaranya menutup aurat kecuali bagian wajah dan telapak tangan. Ini ada perselisihan di kalangan para ulama, apakah wajib ditutup atau tidak. Yang kedua, tidak boleh tipis, tembus pandang, transparan, nggak boleh, karena tujuan dari berpakaian adalah menutup aurat. Kemudian juga diantaranya adalah tidak boleh menyerupai ya lawan jenis. Ya, pakaian perempuan jangan menyerupai pakaian yang merupakan ciri khasnya laki-laki. Sebagaimana laki-laki nggak boleh berpakaian yang merupakan ciri khasnya perempuan. Laki-laki pakai cadar misalkan, nggak boleh. Ya. Atau perempuan pakai celana jeans, pakai kaos, ya. Nah, ini tidak diperkenankan karena menyerupai laki-laki. Udah begitu, potongan rambutnya pendek, nggak bisa. Wah, ngebut bisa. Kadang nggak bisa dibedakan. Ini lanang tak wedok ini. Jadi, kemudian juga diantara nggak boleh menyerupai yang merupakan ciri khasnya wanita-wanita kafir. Tasyabuh dengan wanita-wanita kafir tidak diperkenankan. Kemudian juga diantara syaratnya juga adalah tidak boleh syuhrah. Ya, pakaian-pakaian yang membikin orang perhatian kepada dia. Ya, popularitas yang menarik perhatian, enggak boleh. Sebagaimana dengan warna-warni, kalau sampai syuhrah, sampai menarik perhatian, ya, warna-warna yang mencolok, ya, maka tidak diperkenankan. Termasuk tabarruj yang dilarang. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Tapi kalau warna-warni tersebut ya tidak mencolok, ya, misalkan dia warna yang tidak terlalu mencolok ya, maka tidak mengapa. Ya, diriwayatkan dari beberapa sahabiyat atau istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka juga kadang-kadang berpakaian warnanya tidak hitam. Betul, kebiasaan yang paling banyak wanita-wanita salaf dulu milih warnanya warna hitam, tapi bukan suatu kewajiban. Artinya mereka kadang ada juga warna misalkan biru misalkan atau hijau, itu ada riwayat-riwayat yang menunjukkan itu. Tapi yang nggak boleh misalkan yang terlalu mencolok, ya, terlalu mencolok, warna pink misalkan, wah, mencolok banget gitu ya. Warna-warna yang warna-warni misalkan intinya yang membikin orang itu kemudian perhatian sama dia, ya, terfitnah, tergoda dengan dia. Nah, ini yang tidak diperkenankan, ya. Apakah semisal akikoh, acara akikoh yang ada di tempat kita dalam acara yang membacakan kita berjanji atau semisal diperbolehkan? Apa ini acara apa? Acara akikoh tapi terus sama perjanjiannya gitu dah.
kalau akikohnya disyariatkan, ya. Tapi kalau acara-acara yang ada qiyamnya, itu yang nggak boleh. Kalau akikohnya disyariatkan, ya, dengan kesepakatan para ulama, ya, bahwa akikoh itu disyariatkan, ya. Mengadakan walimah akikoh juga boleh, tidak mengapa. Nanti mendoakan, yang hadir itu mendoakan untuk anaknya, untuk orang tuanya, tidak mengapa. Tapi kalau diisi acara-acara yang bertentangan dengan syariat, ya, apalagi acara yang ada pelanggaran-pelanggaran terhadap syariatnya, maka tidak diperkenankan. Termasuk acara qiyam. Qiyam itu apa sih? Pada berdiri semuanya dengan keyakinan Nabi hadir. Ini biasanya ada acara-acara maulid dan sebagainya. Ini nggak benar keyakinan seperti ini. Kenapa demikian? Dari mana kita tahu bahwa Nabi hadir? Masalah ghaib tidak boleh kita berbicara kecuali apabila ada dalil. Ya, lakian acara-acara seperti itu kan banyak. Di Indonesia saja yang ngadain acara seperti itu banyak sekali. Ya, kalau Nabi SAW hadir di mana-mana, berarti muter terus lah. Ya, nah, jadi itu tidak ada contohnya dari Nabi SAW, dan keyakinan itu adalah keyakinan yang tidak berdasarkan dengan dalil. Ya, nah, kalau acara akikohnya boleh. Atau kalau nggak kuat akikoh, ya biasanya orang pakai apa? Bancaan, pakai bubur saja misalkan. Ya itu boleh, tapi itu bukan sesuatu yang disunnahkan. Yang disunnahkan adalah apa? Akikoh. Akikoh itu menyembelih kambing. Kalau laki-laki 2 ekor. Kalau perempuan 1 ekor. Nah, yang belum akikoh, nah silahkan akikoh di An-Najiyah. Nah, setiap habis kajian ono mangan-mangane karena akikoh. Bagus tuh. Ya, di data siapa yang belum akikoh. Nanti minggu depan akikohnya fulan, minggu depannya lagi akikohnya fulan. So, setiap kajian warak. Baik. Pada saat 10 hari terakhir bulan Ramadan, masyarakat mengirimkan doa kepada keluarga dengan cara apa ini? Membagi makanan. Apakah semisal itu diperbolehkan? Kalau ngirimkan doa, ya doa masing-masing. Ya, doa masing-masing didoakan orang tua kita yang telah meninggal, ya istri atau suami kita yang meninggal, doakan. Ya, doakan. Artinya tidak perlu adat atau tidak perlu cara-cara tertentu, ya masing-masing berdoa masing, nggak perlu juga kumpul ya untuk mendoakan, dikumpulkan acaranya, tidak. Ya masing-masing. Terutama pas sholat, ya kita doakan orang-orang yang telah meninggal dunia dari orang tua kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita doakan. Ya. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.